diberi kuasa menaklukkan bumi. Saudara lihat, waktu Tuhan menciptakan manusia itu bukan asal-asalan, bukan sama seperti ciptaan yang lain, tapi dia di atas daripada segala ciptaan Tuhan. Tuhan kasih otoritas untuk diberi kuasa menaklukkan bumi. Jadi manusia diciptakan, anak kita kan manusia diciptakan itu jelas gak sama dengan si papi, anak anjing, ya. Jadi saudara, begitu sekarang ini beredar child free, tahu ya? Ya saya nggak punya anak, ya. Wah sekarang berkembang sekali di kalangan anak muda, child free, nggak boleh nggak usah punya anak, nggak punya anak tapi punya anjing 5, gimana coba? Ya, alasan nggak mau repot, lah anjing lebih repot, nggak bisa ditinggal. Itu kalau mesti ditinggal hotelnya mahal, ya. Belum lagi banyak tempat resto dan hotel yang apa disebutnya kalau yang binatang boleh pet lovers gitu ya, atau apalah begitu. Nah, jadi beda sekali manusia yang tujuannya Allah sudah berikan untuk menaklukkan bumi, dan Tuhan memberikan desain beranak cucu, itu desainnya. Jadi harus lewat laki-laki dan perempuan. Laki dengan laki nggak bisa beranak cucu, perempuan dengan perempuan nggak bisa beranak cucu. Jadi ini desainnya Tuhan, ya, karena gambar dan rupa Allah yang Tuhan lihat sungguh amat baik. Kejadian 1 ayat 31. Lalu Tuhan ciptakan laki-laki seorang diri? Enggak. Waktu Tuhan bilang sungguh amat baik, tidak baik kalau manusia itu seorang diri. Nggak baik. Yang ngomong nggak baik siapa? Tuhan atau Adam? Tuhan. Adam nggak bilang gini, Tuhan, kok saya sendirian? Tuhan nggak lihat saya kesepian. Enggak. Tuhan berinisiatif. Jadi saudara, pernikahan itu inisiatif Allah. Perkawinan inisiatif Allah, rencana Allah, rancangan Allah, desainnya Allah. Lembaga pertama yang dibangun oleh Allah adalah keluarga. Tuhan menciptakan lembaga sosial yang tetanggaan dulu. Jadi kan kita nggak melihat tuh ya, Adam dan Hawa dia keluar masih baik, kemudian dia gede sendiri. Yang ngegedein serigala, ya, yang ngegedein dia gajah, gitu kan. Kemudian dia udah mulai gede, tahu-tahu dia ketemu kucuk, datanglah si Hawa. Mereka pacaran, enggak sudah, ya, enggak. Nanti kalau kita ke surga kita ketemu si Adam, si Hawa, kita ngobrol, ya. Dulu bagaimana sih? Ada masa kecil nggak? Sebetulnya kan kita suka dengar paling bahagia itu Adam dan Hawa karena tidak memiliki mertua. Dia satu-satunya nggak punya mertua, ya. Kita semua yang lain punya mertua, ya. Tapi desain ini saya heran saudara. Waktu dikatakan begini, sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya. Kejadian 2 ayat 24. Itu langsung mengacu bahwa nanti si Adam dan Hawa akan menjadi orang tua. Karena Adam kan meninggalkan ayahnya dan ibunya. Tapi kenapa ayat itu sudah muncul? Ayat itu. Jadi Tuhan sudah memberikan satu ordo di situ. Ada ordo. Jadi laki-laki meninggalkan ayah dan ibu untuk bersatu dengan istri. Saudara, kalau saya mau bahas ini sangat menarik sekali, ya. Tapi ini saya ambisin dulu, saudara, ya. Jadi manusia bukan diciptakan hanya sebagai makhluk individu, tapi juga makhluk sosial, dikasih kemampuan, kebutuhan untuk berrelasi, untuk berkomunikasi. Ingat ada satu film Castaway, ya. Jadi Tom Hanks, ya, itu terdampar di pulau. Lalu ada bola voli, karena kan dia kan dari itu FedEx, ya, perusahaannya. Jadi waktu dia terdampar itu ada barang-barang paket-paket dari FedEx. Lalu kemudian ada bola voli. Nah, bola volinya dikasih mata, dikasih rambut, dikasih apa untuk dia bercakap-cakap. Bayangkan saudara, manusia itu punya kebutuhan itu untuk berelasi. Sehingga ini
perkawinan itu inisiatif Tuhan, rencana kehendak Tuhan. Saya mau tanya, ada perkawinan yang salah? Ada yang Tuhan terkaget-kaget dengan perkawinan kita. Kok dia jadi nikah lagi ya? Aduh, kok bisa sampai nikah ya? Saudara harus percaya, walaupun Tuhan tidak kehendaki, tapi Tuhan izinkan. Saya bertanya-tanya sama mama saya, kenapa menikah sama papi saya? Kenapa? Ya, karena memang papa saya kan datangnya dari Tiongkok, ya, sudah punya istri, sudah punya anak dua, dia lari dari Tiongkok ke Jakarta, ya, dia lari karena papa saya itu tentara Kuomintang. Jadi selisih 13 tahun. Mama saya masih gadis ting-ting, mengenal pria yang sudah berkeluarga, sudah ini gitu. Dan papa saya beda sekali budaya. Mama saya Holland Spaken, pendidikan Belanda. Lalu papa saya ini cukup polite. Ini nadanya benar nggak bujur? Cukup polite. Oh benar ya. Cuma ini doang yang benar ya. Made in China. Ya, langsung. Berarti beda budaya. Tiap hari dipenuhi dengan pertengkaran. Sehingga saya tanya, Mami kenapa menikah sama papi? Mami saya cuma santai, ya kalau nggak jadi kamu. Dia juga ya. Tuhan izinkan. Dan bagaimana kami berproses. Saya adalah yang di tengah keluarga yang tidak sempurna, keluarga yang broken, berantem dulu gitu ya. Tapi saya belajar satu hal, mami saya bertahan. Dia bertahan sampai papa saya meninggal. Ya, papa saya dengan kehidupan yang luar biasa, judi lah, mabuk, lalu dengan wanita dan sebagainya, ya. Nah, jadi saudara, kalau laki diciptakan, kenapa perempuan diciptakan? Wanita sebagai helpmate, bukan helper. A husband need a helper, not a herder. Jadi seorang suami membutuhkan penolong, bukan penggonggong. Ya, jadi Anda jangan menggonggong, gitu ya. Helpmate, penolong sepadan. Saudara, di dalam kata helpmate itu kata aslinya itu seperti lubang kunci ketemu kunci. Jadi lubang kunci ya, pintu lubang kunci ketemu kunci. Nah itu tuh cocok. Helpmate di situ cocok, tapi kenyataannya kita bisa cocok nggak? Enggak. Karena apa? Karena yang bawel ketemunya sama yang dia, yang rapi ketemunya sama yang berantakan. Karena kalau rapi ketemu rapi, itu anaknya bingung. Begitu bangun, sini bebenah, beberes, bebenah, bebersih, beberes, pusing. Nah, justru yang cocok ada satu yang ngeberantakin, yang satu ngerapiin, gitu kan? Itu jadi cocok, ya. Yang satu ngomong, yang satu ngedengerin, gitu kan? Jadi cocok nggak? Cocok. Jadi sekarang kenapa kita sering nggak ketemu? Karena kita memaksa pasangan kita harus sama seperti kita. Jadi lubang kunci dengan kunci pasti berbeda. Iya dong, baru bisa cocok. Kalau sama-sama lubang, ya nggak ketemu, sama-sama kunci nggak ketemu. Kayak panci ketemu tutup. Jadi kalau panci ketemu panci nggak cocok, atau tutup ketemu tutup tidak cocok. Anda paham itu? Jadi kenapa berbeda? Dan Tuhan menciptakan keberbedaan itu justru untuk saling menutupi, saling, saudara. Jadi kalau saya mau ngomong pakai kata kelok, kalau cocok mah takutnya ya cocok tuh harus prosesnya kan cocok, gitu ya. Jadi jangan cocok membacok, ya, tuh ujungnya jadi salah, ya. Jadi sebagai helpmate, Anda penolong, please. Fungsi Anda sebagai penolong, istri, ya, suami sebagai kepala. Jadi ini untuk memenuhi kebutuhan hakiki seorang laki-laki dengan siapa dia bisa berbagi hidup. Bukan karena laki-laki tidak sempurna, harus ada
ada wanita, tidak. Jadi dengan siapa dia berpadanan, karena yang sepadan, nah dia berbagi hidup. Jadi Tuhan bukan menciptakan manusia baru yang namanya perempuan, not recreate a second being. Jadi Tuhan tuh nggak ambil lagi debu, lalu Tuhan hembuskan nafas, jadi manusia perempuan, enggak. Tapi Tuhan ambil dari manusia laki-laki. Kan ada puisinya ya, kenapa diambilnya di dekat hati? Kenapa bukan diambil di kepala supaya dia tidak mengepalai? Kenapa nggak diambil dari kaki supaya nggak diinjek-injek? Kenapa dia diambil tulang rusuk? Karena dekat di hati, yaitu supaya dikasihi. Gitu kan? Puisinya bagus ya? Ya. Pikir-pikir ya, Tuhan tuh kasih apa? Kasih kebenaran ya di dalam tiap-tiap manusia. All truth it's God's truth ya. Jadi kenapa memang Tuhan harus ngambilnya dari tulang rusuk? Lalu kalau begitu laki-laki tulang rusuknya hilang satu. Silakan coba hitung tulang rusuk. Yang laki hilang satu kan? Kamulah tulang rusukku. Yang perempuan tulang rusuknya kelebihan satu. Enggak. Ya, enggak begitu. Ya. Jadi itu tulang rusuk sama semua ya. Jadi Tuhan tidak menciptakan manusia baru, tapi Tuhan mengambil bagian Adam dan didandani. Saya suka sekali dengan kata didandani. Ini pasti terjemahan sih gitu ya. Jadi woman within of man. Iya. Jadi ambil dari laki-laki ya. Jadi kalau pria diciptakan, tadi kan manusia diciptakan. Why manusia diciptakan? Untuk menjadi segambar dan serupa Allah, untuk menaklukkan bumi ini, untuk Tuhan mendesain ada manusia ciptaannya yang diciptakan baginya. Jadi kita diciptakan untuk Tuhan. Lalu kenapa laki-laki diciptakan? Kenapa perempuan diciptakan? Dan disitulah kenapa pernikahan dibentuk. Jadi intimacy konsep yang Tuhan ciptakan dalam hidup manusia. Jadi manusia bukan hanya berelasi tapi intim. Dan di sini kenapa hubungan suami istri mencerminkan hubungan Tuhan dan manusia. Efesus pasal 5 bicara bagaimana istri tunduk kepada suami sama seperti jemaat tunduk kepada Kristus. Bagaimana suami mengasihi istri itu seperti Kristus mengasihi jemaat. Saudara lihat hubungan suami istri, hubungan paling intim, dan Tuhan mau ini dicerminkan untuk menyatakan bagaimana intimnya Tuhan dengan kita manusia. Jadi Tuhan create the need dalam diri Adam. Saudara lihat di Kejadian 2 ayat 18 waktu itu dikatakan bahwa tidak baik manusia seorang diri. Aku akan menjadikan seorang pasangan yang sepadan. Ya, seorang istri yang sepadan. Yang kedua ayat 19. Lalu Tuhan menyuruh Adam memberi nama kepada binatang di sini, kepada binatang di situ, kepada binatang ini. Kalimat selanjutnya. Namun Adam tidak menemukan pasangan yang sepadan. Kenapa ya? Tuhan itu butuh untuk kasih tugas lain, sehingga Tuhan ada membangun awareness kepada Adam. Jadi iya ya, ada yang sepadan. Ada sih yang mirip-mirip buahnya, siapa ya? Gorila. Ya. Ada sih yang mirip-mirip si Amang, ya. Kok nggak ada yang sama? Dia nggak menemukan yang sepadan. Jadi Tuhan create the need dalam diri Adam. Jadi makanya kalau kita lihat kenapa di dalam konteks itu harus yang sadar itu laki-laki. Jadi laki-laki yang cari perempuan, laki-laki yang ngejar perempuan, laki-laki yang menghampiri perempuan. Jadi konteksnya adalah wanita itu harus nunggu, wanita itu jangan ngejar, wanita itu jangan agresif, wanita gitu loh. Jadi dari sini ya, jadi tolong kita yang punya anak perempuan ya, tolong diinget-ingetin, tunggu aja, tunggu ya. Karena begitu yang perempuan yang agresif, saya ingat saya punya anak laki, tiga-tiganya si anak laki ya. Iya, saya punya anak laki ya. Sebelum sekarang kan punya mantu juga anak perempuan ya. Saya sekarang punya 3 anak laki, 2 anak perempuan ya. Waktu anak saya kecil, dia pas 3 SD, dia pernah cerita, dia bilang,
Itu dia sebut anak temannya perempuan, pernah kamu sebetulnya pacaran sama siapa pacar kamu? Gak ada. Oh, kalau kamu, kata anak saya, kamu siapa? Kamu. Jijai. Saya waktu dia ngomong jijai, kok begitu? Saya bilang, janganlah. Saya bilang, aduh mami, itu cewek terlalu berani. Itu saya ingat kelas 3 SD. Dia udah ngomong terlalu berani. Oh, saya tuh nggak ngajarin dia kalau cewek menyatakan cinta, kalau cewek itu berarti itu cewek berani. Enggak. Tapi dia punya sense bahwa ini gak proper gitu. Yang proper itu adalah laki akan menghampiri gitu kan. Makanya si Adam itu kan langsung bilang, inilah dia tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Kan bukan si Hawa yang Adam dan tulang rusuk. Tulang rusuk kamu. Begitu ya, kebayang lah ya kalau bilang, kalau si Adam dicium-cium gitu. Enggak, ini yang proklaim, dia memproklamirkan, inilah istriku. Dia diambil daripada itu puisi pertama di Alkitab, ya. Jadi puncak dari segala ciptaan adalah pernikahan kudus. Perempuan diciptakan kan, pernikahan diciptakan. Sebab itu maka akan makan. Sebab itu laki-laki meninggalkan ayahnya dan ibunya, bersatu dengan istrinya, dan keduanya menjadi satu daging. Ya, itu pernikahan kudus, merupakan jawaban pertanyaan. Jadi Tuhan Allah membentuk bukan untuk bahagia. Pernikahan bukan membuat Anda bahagia, tapi bertumbuh. Saudara mau bahagia? Kebahagiaan menurut siapa? Apa yang membuat saudara bahagia? Dan Tuhan menciptakan kita bukan untuk kebahagiaan kita, tapi kita bertumbuh serupa dengan Kristus. Itu tujuan daripada hidup kita. Jadi laki-laki meninggalkan sehingga keduanya menjadi satu daging. Rahasia ini besar, yaitu hubungan Kristus dengan jemaat. Jadi keluarga terbentuk karena ada suami istri. Kehadiran anak-anak tidak ada dalam Taman Eden. Anak-anak itu bukan untuk membentuk sebuah keluarga, tapi dia hanya memperluas. Kalau nggak ada anak boleh, tetap namanya keluarga. Jadi mau ada anak mau nggak ada anak, nggak apa-apa, itu tetap keluarga. Kita nggak bisa bilang gini, Bapak udah berkeluarga? Belum, karena saya belum punya anak. Belum, ya Pak, Bapak udah punya istri? Udah, tapi kami belum punya anak. Bapak tetap keluarga, disebutnya keluarga, misalnya Bapak apa, gitu kan? Berkeluarga itu begitu suami istri sudah komplit, sudah lengkap. Jadi kehadiran anak apa? Memperluas. Jadi anak adalah bonus. Apa? Kita ulangi lagi. Anak adalah bonus. Bonus itu boleh ada, boleh tidak, selama persediaan masih ada. Ya, betul. Beli susu 2 kaleng gratis apa? Piring. Ya. Jadi piringnya bonus. Lalu ada maaf Pak, piringnya mana ya Pak? Oh maaf Bu, udah habis. Oh saya nggak jadi kan beli susunya. Bisa saya Mas bingung, Ibu tuh mau beli susu atau mau beli piring? Kan susunya ada. Ibu beli dong susunya, ya enggak? Piring itu bonus. Itulah yang namanya perluasan, saudara. Jadi kalau konsep ini kita pahami, maka kita harus memandang relasi suami istri itu yang paling penting, itu yang utama, ya. Jadi peran dalam keluarga, waktu kita jadi anak kita punya orang tua, jadi suami istri karena kita punya pasangan, jadi menantu karena kita punya mertua, jadi papa mama karena kita punya anak, lalu jadi mertua karena kita punya mantu, dan jadi oma opa karena kita punya cucu. Semua ini, peran ini saya sekarang punya. Saya masih jadi anak karena mama saya ada, mama mertua ada. Saya masih jadi istri karena suami saya masih ada. Saya jadi mantu karena mertua saya masih ada. Saya jadi mama karena saya punya anak. Saya jadi mertua karena saya punya mantu. Saya jadi oma karena saya punya cucu. Saya punya nih
saudara kunci hidup saya ingat peran saya utama, panggilan saya utama sebagai istri. Kalau saya jadi istri beres, maka saya jadi menantu pun harusnya beres. Saya jadi papa, saya jadi mama, saya juga beres. Itu akan ke bawah terus, saudara akan mewarnai peran-peran kita. Jadi ini kita beingnya bukan soal having. Jadi being saya as a wife, as a mom-in-law, as a daughter-in-law, ya, semua ini akan menentukan, ya. Jadi relasi suami istri mereka bukan lagi dua tapi to become one. Karena ini hubungan sosial pertama di dalam Alkitab dan merupakan kunci kasih pengaruh yang besar untuk hubungan orang tua anak. Tidak ada mama yang baik tanpa jadi istri yang baik. Tidak ada ayah yang baik tanpa jadi suami yang baik lebih dulu. Jadi hubungan lain harus tunduk pada hubungan suami istri ini karena ini prioritas. Jadi anak bisa nih, Anda bilang gini, saya kan mau jadi anak yang baik buat mama saya, nih, kata suami. Jadi gimana lah? Ya udah, saya nak turutin aja. Kalau mama bilang, saudara saya banyak ketemu couples yang suaminya ini tiap malam minggu weekend mesti pulang ke rumah mamanya, mesti pulang dan tidur sama mamanya. Wow. Jadi dia harus tidur di bawah ketiak ibunya. Saya waktu mendengar kalimat itu aja, ada sesuatu something wrong. Ini kenapa? Karena si ibu juga tidak melepas anak, si anak jadi tidak melepas ibunya, meninggalkan ayahnya dan ibunya bersatu dengan istrinya. Jadi nanti kita lihat bagaimana ini harus tunduk sehingga hubungan dengan mertua, hubungan ipar dan hubungan dengan anak. Namun seringkali justru yang memisahkan suami dan istri adalah anak. Ya, suami istri yang di tengah tidur siapa? Anak. Suami mau pegang kepalanya istri, anak. Ya, jauh sama istrinya. Ya. Nah, jadi saudara hidup bersatu. Ini saya punya kalimat ya. Hidup bersatu dan berbagi hidup dengan seorang teman hidup selagi sama-sama hidup. Bingung kan? Hidup bersatu, hidup maksudnya sama-sama berbagi hidup kan? Dengan seorang teman hidup, bukan teman tidur, bukan teman makan, bukan teman ngobrol, tapi teman hidup. Saudara, berbagi hidup berarti suka duka, sakit sehat, senang susah, saudara berbagi. Teman hidup bukan cuma teman ngobrol atau teman makan. Dan selagi sama-sama hidup, karena kalau yang satu udah mati ya, yang satu bebas gitu ya. Jadi selagi sama-sama hidup, Anda terikat kepada yang namanya covenant. Covenant itu dari kata cover. Jadi sebetulnya janji itu melindungi saudara. Saudara waktu berjanji, baik senang susah, sakit sehat, saudara ada janji saudara kepada Tuhan, bukan dengan kepada pasangan. Dan janji itu saudara yang akan menolong saudara komit sampai maut memisahkan, ya, sampai maut memisahkan. Jadi kalau saudara udah gak tahan sama pasangan, mendingan saudara doanya gini, Tuhan, sudah gak tahan sama pasangan saudara, sama pasangan saya, Tuhan mau ambil dia atau Tuhan ambil saya secepat-cepatnya. Jadi sampai maut memisah, ya. Cuman takut doanya dijawab, ya. Takut enggak, ya. Jadi jangan coba-coba doa, ya. Sesuatu yang saudara saudara, kita memang dengan pasangan nggak mudah. Tapi saudara bilang, Tuhan kasih saya kekuatan ekstra untuk saya bisa menghadapi pasangan saya, ya. Nah, jadi saudara, ini kenapa ngomong lagi bisa ditolongkan. Saat pacaran justru menjadi ajang latihan dan simulasi untuk belajar berbagi hidup, pikiran, perasaan, tindakan, sehingga menemukan titik temu agar bisa
berjalan beriringan dalam kehidupan berkeluarga. Saudara, jadi bayangin begini nih saudara ya. Saya sebetulnya kepingin sekali bikin sebuah animasi supaya saudara paham ya. Kita itu sama anak khususnya ibu-ibu nih, saya mesti ngomong sama ibu-ibu. Kan Anda sama anak menjadi satu kan? Tadinya kan di dalam perut Anda menjadi satu. Ingat, anak-anak akan menjadi besar dan satu hari kita akan berpisah. Jadi dari satu, kemudian Anda mesti terus melebar, kemudian Anda berpisah dengan anak. Anak akan mandiri, akan punya kehidupannya sendiri, berkeluarga dan sebagainya. Tapi kita nih dengan pasangan, kan tadinya dua orang berbeda. Pacaran, saling kenal gitu ya. Cuman waktu pacaran kan kita romantisme sih ya. Jadi ya masih di awal-awal kayak kita seperti Cinderella gitu loh. Seperti apa? Kayak cerita 1001 malam. Jadi kita masih membayangkan, oh dia selalu nice, dia selalu baik, selalu mesra. Kenyataannya kan bukan begitu. Ketika dia marah, nyebelin dan sebagainya. Jadi saudara, bagaimana dua orang yang berbeda ini Tuhan persatukan, dan mestinya makin lama makin satu. Kenapa justru makin lama makin berpisah, makin jauh? Kok dulu pacaran kalau ngomong bisa berjam-jam. Waktu pacaran kan kayaknya udah dulu nggak zaman saya pacaran, televisi itu mulai jam 4 ya, jam 4 Garuda Pancasila itu dimulainya begitu. Saya sampai hafal. Cuma ini berarti yang lahirnya tahun 60-an kayak saya ya. Yang lahir 80-an nanti udah tahu mulainya jam berapa, 24 jam. Dan berakhirnya di jam 11-an lagunya Rayuan Pulau Kelapa. Tanah airku Indonesia. Dia tahu kalau malam-malam Garuda Pancasila langsung pada seger ya. Kalau 17 Agustus tahun 45 tambah seger. Jadi lagunya Rayuan. Itu ya dari lagu Garuda Pancasila sampai Rayuan Pulau Kelapa. Kok kayaknya singkat gitu. Hah? Udah Rayuan Pulau Kelapa? Ya udah mesti pulang dong gitu kan. Ya, karena bapak saya dulu mondar mandir udah kasih kode-kode ya. Maksudnya udah mesti segera pulang. Tapi sekarang kenapa setelah menikah itu kalau ngomong lamaan jangan lebih ganteng, nggak boleh lama-lama, jangan lebih dari 5 kalimat ganteng udah naik, ya kan? Tadi makan apa? Makan itu gimana? Di situ, oh enak dong, enggak? Kok nggak enak? Gitu kan? Jadi udah kalimat ke-7, ya, kok enak? Kenapa? Gitu kan? Tinggi nadanya, ya. Saya kenapa ya? Kenapa nggak ngobrol itu sesuatu yang menyenangkan, sesuatu yang kita bisa ngobrol dari hati ke hati, ya? Karena ini loh persepsi sudah kita bangun, ya. Jadi kita menemukan titik temu, ya. Tolong next slide, tolong. Mengapa setelah menikah bukan lebih menjadi satu, justru menjadi perpisahan atau perpecahan? Saya bisa dibantu nggak? Ini ada something yang ini ya. Jadi ancaman, tolong di next aja kalau begitu, dalam kesatuan relasi komunikasi, ya komunikasi berdua. Jangan meremehkan pentingnya apresiasi, rekreasi, basa-basi. Itu mesti udah ada, mesti nggak boleh hilang basa-basi. Enaknya, kamu cakep ya hari ini, ya. Papa tambah ganteng loh. Ini apa yang muji kita sendiri? Jangan sampai orang lain yang muji. Iya, kita kan sudah kenal ya yang namanya puber kedua ya, betul? Tahu percaya ada puber kedua? Menurut Klaus Alter itu tokoh di dalam psikologi gitu perkembangan, dia bilang dia menemukan Klaus Alter itu namanya Klaus Alter, makanya disebut Klaus Alter ke-1 dan ke-2. Ke-1 itu anak-anak mengalami pancaroba di usia 2-4 tahun. Jadi pancaroba di mana anak-anak berubah sama sekali, berubah kelihatan signifikan. Jadi yang tadinya nggak bisa ngomong
jadi ngomong. Yang tadinya nggak bisa jalan jadi lari. Yang tadinya menuntut, kok sekarang deh enggak. Anda menemukan perubahan baik itu fisik, baik itu sosial. Yang tadinya dia mau ganteng mamanya, susternya, sekarang dia cari teman-teman, ya, secara fisik, secara mental, secara sosial, ya, secara motorik mengalami signifikan perubahan. Nah, Coach Altar bilang nanti di usia remaja anak mengalami lagi itu pancaroba. Jadi waktu dia negatif di usia 2-4 enggak, sudah makan enggak, mandi enggak, nanti akan terulang di usia remaja. Jadi Anda nih anak sama remaja ingat badai-badai itu tidak berlalu. Dia akan muncul lagi di usia remaja, ya. Jadi baik secara fisik, tahu-tahu gede satu sekarang ketemu anak SMP dong, anak SMP dong, saya ya ampun itu kalau dia nggak pakai seragam kita pikir bapak-bapak gitu, udah berewokan. Secara fisik berubah, secara mental, ya, secara hormonal, ya. Jadi memang sekarang belum bisa melawan, bantu pintu, jawab apa segala macam. Lalu kemudian secara sosial berubah. Sekarang apa kata teman itu lebih penting dari apa kata mama papa. Jadi mengalami perubahan. Saya mau tanya, jadi yang umur 40-an puber keberapa? Puber keberapa? Puber bukan? Ini saya tanya. Kan itu puber ke-1 di usia 2-4, puber keduanya remaja. Jadi yang 40-an puber keberapa? Ketiga. Coba di search itu Google, ya. Kita sekarang bisa nanya puber ketiga usia berapa? Puber keempat, puber kelima. Saudara, itu bukan puber. Kalau puber berarti setiap orang pasti akan melewati fase itu. Enggak. Ada kok bapak-bapak yang tetap stabil. Ada. Jadi itu namanya apa? Krisis. Kita suka menyebut krisis paruh baya. Kenapa terjadi krisis? Nah itu. Jadi waktu di awal kehidupan sisi sama anak, sama apa, jadi fokus. Tapi begitu udah mapan, ya, secara finance, anak udah remaja, gede, udah gak ada yang diurusin, menemukan kekosongan. Gak ada lagi pujian, gak ada basa-basi, gak ada. Ke kantor sekretaris bilang gitu, Pak, gaji bapak bagus. Dia balik ke toren, dia lihat gasnya, dia mulai menikmati itu pujian-pujian. Sudah hati-hati, sebelum orang lain muji, mendingan langsung pulang ini coba. Karena nggak usah cari pujian dari orang lain, ya kan? Jadi memang harus yang basa-basi itu, enak mah ini. Mama tuh paling jago deh kalau bikin ikan goreng. Dan ikan goreng di mana-mana sama ikan goreng, nah, tapi ikan goreng buatan mama, ya ngomong aja puji kita mah. Siapa sih yang nggak senang dipuji, betul nggak? Ya. Tapi pujian itu harus datang dari pasangan dulu sehingga kita udah penuh. Jangan cari dari orang lain, sudah. Jangan dari orang lain. Nah, jadi jangan hindari konflik. Harus jadi peacemaker, bukan peacekeeper. Peacekeeper tuh udah yang penting kita damai, tapi di luar dalamnya nggak damai. Menuju sepakat dan mufakat atau berkebal, ya. Ayo saudara, segala sesuatu bisa kita cari jalan keluar, jalan tengah, titik temu. Jadi komunitas bersama nggak ada lagi aku, tapi kita. Jadi nggak ada ini temanku, nggak ada. Adanya teman kita. Makanya reuni harus bawa pasangan. Yang lain nggak bawa pasangan nggak apa-apa. Karena apa? Saya mau kenalin ini istriku dan ini teman-teman kita ya Ma, teman-teman kita ya Pak, gitu loh. Jadi bukan nggak ada, kamu nggak usah ikut.
Saudara, itu celah. Makanya CLBK, cinta lama belum kelar. Cinta lama gak semi kembali ya. Jadi saudara, ini yang bisa membuat celah itu saudara ketemu. Kenapa? Kita ini sebetulnya kan punya sensasi saudara ya. Jadi ini memori kita tuh menyimpan segala hal yang membuat kita invest, terkesan kepada hal-hal yang dulu mengesankan. Jadi yang mengesankan itu macam-macam. Saudara ingat siapa guru paling baik dalam hidup Anda? Langsung keluar satu nama. Siapa guru paling galak? Keluar satu nama, betul nggak? Tapi kalau saya tanya, sebutkan nama guru-guru ibu, nggak kesebut, udah lupa. Mau si ibu Nani kek, ibu Heni kek, ibu siapa nggak tahu. Hah? Emang kita punya guru ini? Ah, kayaknya enggak ya. Iya lah dia ngajar kita. Oh iya, tapi berarti tidak berkesan. Jadi kesan-kesan itu kan Anda simpan. Nah, dia akan keluar lagi kesan itu muncul jika ada stimulasi. Jadi ketemu lagi tuh guru yang galak. Dia akan lihat ada guru ini. Itu Anda akan prefer guru Anda dulu. Sehingga ini guru yang tampangnya kayak monster begini nih, itu akan gini. Wah, itu si guru, gue ada feeling gue yang gak bagus. Bukan feeling dia, memori dia. Karena apa? Karena itu yang mungkin buat orang tua enggak kok, itu guru baik kok. Enggak. Itu guru pasti enggak. Nah, jadi ada kesan itu ditangkapkan di sini. Nah, saudara, kesan waktu Anda pacaran SMP, SMA, punya kesan ya? Kesan lah, ya. Nah, kesan itu Anda simpan. Jadi waktu Anda ketemu di reuni, kan jadi dia cerita, lo inget nggak? Kita naik sepeda ke Jogja, berdua. Iya ya, sensasi itu muncul. Kita pernah makan berdua di atas pohon. Sensasi itu muncul. Anda nggak pernah makan berdua sama suami atau istri di atas pohon, betul nggak? Anda nggak pernah kecebur got naik sepeda berduaan, nggak pernah. Tapi yang pernah itu dimunculkan dan itu membuat sensasi, sensasional. Hati-hati dengan itu. Karena waktu orang pacaran itu memang jadi lupa diri, lupa segalanya, lupa daratan, ingat lautan atau gimana. Kemarin saya ngobrol sama anak saya, kemudian dia bilang, dia mah ini maksudnya ada case lah, selingkuh gitu ya, suaminya selingkuh. Tapi sampai suaminya selingkuh tuh, ketika istrinya udah tahu, istrinya sampai datangin selingkuhannya, sampai wah itu, tapi si suami jadi melo. Jadi kayaknya aduh, dia kayak anak-anak gitu yang kayak keinginannya nggak dipenuhi. Saya cuma bilang begini, mami pernah nanganin satu case suami istri, suaminya selingkuh, itu sampai nangis-nangis mohon sama istrinya ketemu selingkuhannya, sampai cium kaki istrinya, boleh nggak? Jadi itu benar-benar berubah, kayak bukan dia, ya. Dan ada jangan bilang, oh ini dia guna-guna, ya. Ini dia ada puasa, ya maybe bisa. Tetapi saudara, saya melihat ini ada pribadi tidak matang, itu sudah pasti. Lalu dia seperti kembali ke masa lalu yang anak-anak itu tuh. Jadi itu seperti kayak minta gitu, kayak kepengen dia udah lupa dengan fungsinya, dengan peran, ya. Terus saya kalau ceritanya bisa nggak selesai ya, kita jangan bisa pulang jam 12 ya. Jadi ingat kita itu tuh mesti dibangun kita. Jadi udah nggak ada lagi ini rumah saya, rumah kamu, nggak ada, adanya rumah kita. Nggak ada lagi uangmu, uangku, adanya uang kita. Setuju? Apa singkatan dari istri? Suami. SUAMI. Semua uang adalah milik. Ini kata suami-suami gue nyesel nih kata. Kenapa singkatannya jadi begitu ya? Nanti cari
kata Disney pasti ada ya. Tinggal kita bikin aja ya. Dia sebetulnya bukan lagi uangmu uangku, tapi uang kita, sehingga uang kita nggak bisa ada semena-mena mau keluar, mau jadi gaji istri lebih besar daripada gaji suami, nggak masalah, itu uang kita kok, iya enggak? Jadi kembali lagi kepada peran yang ketika suami misalnya ya, tadi kan ada pertanyaan, gimana kalau suami bekerja? Suami yang jadi ayah rumah tangga. Sekarang ada istilah ayah rumah tangga. Ibu yang kerja. It's okay selama istri itu tetap respect kepada suaminya sebagai kepala. Jadi bukan dengan dia menjadi ayah rumah tangga, yang menjadi kepala rumah tangga itu jadi bukan istri, tetap suami. Decision making. Dan istri kan bisa bilang, kan gue cari duit, ini duit gua, ya lu minta izin dong. Kalau mau ganti gorden, kalau lu mau beli ikan, lu minta izin sama gua, duit semua dari gua. Wah, kalau udah kayak gitu kodoknya udah terbalik ya. Aktivitas di luar, ayo sama-sama. Kehadiran anak menjauhkan atau mendekatkan, di mana posisi anak. Jadi ini yang penting sekali ya. Bisa tolong diklik lagi, apa saya diganti aja ya ininya nih. Halo bapak-bapak yang di akuarium. Iya, saya takut dia nggak kedengeran soalnya di akuarium. Bisa nih ya. Oke. Ini tapi saya gini lagi nggak bisa. Siapa sih kesini ke situ? Pakai baterai ya ini ya. Kayaknya lebih iya. Terima kasih Pak. Ya. Jadi partner atau parents yang mana yang mesti didahulukan? Relasi orang tua anak ditentukan oleh relasi suami istri, bukan sebaliknya. Jadi nggak ada ayah ibu baik tanpa menjadi suami istri baik. Apa bedanya? Kenapa ketika saudara menikah ya saudara ya, ini kan suami istri, kemudian ini anak, mau anak 5 silakan, 10 silakan, ya. Karena apa? Sekarang kalau anak itu jadi pusat, Anda menjadi parent atau partner, ini mana yang mesti didahulukan? Sebagai partner dulu kan, baru parent kan, ya. Jangan menjadikan anak itu menjadi pusat, kalau enggak dia menjadi dewa kecil, jadi berhala kecil. Jadi anak itu tuh saudara nggak boleh di tengah posisinya. Kalau di tengah tuh kan ayah, anak, ibu, anak 2 ayah, anak-anak ibu, anak 3 ayah, anak-anak ibu. Anak-anak ini akan pergi satu-satu. Kalau dia udah pergi satu-satu, lalu kemudian ini kosong, tengahnya kosong, kita tuh kan tengok-tengokan, lu siapa? Lu siapa? Di situ kita mulai berantem. Makanya ada perceraian di usia pernikahan 25 tahun, 30 tahun, karena anak sudah di tengah jadi pusat, saudara. Ya, jadi ini 2 hal, saudara. Ya. Kalau anak udah jadi pusat, maka Anda akan meremehkan pentingnya suami istri. Kalau Anda di tengah yang jadi center, suami istri berdua, kan anak punya 10 misalnya ya, 5 kiri 5 kanan, dia akan pergi kok satu, tapi tidak mempengaruhi Anda. Mau Anda tua juga tetap berdua, ya, menua berdua hingga tua, gitu ya, atau menjadi tua tetap berdua. Anda tetap sama-sama. Itu yang Anda harus jaga, ya. Anak itu akan pergi, satu hari dia akan pergi dan harus pergi untuk dia mandiri. Tapi suami dan istri tetap sama. Jadi saudara, problem yang timbul kalau anak itu jadi pusat, anak itu akan egois, akan ada akuisme, ya, bukan kitaisme, dan mengancam hubungan suami istri karena anak jadi berhala. Siapa di sini, saya mesti nanya yang bagus, yang anak-anaknya sudah pisah kamar dan Anda suami istri tidur di kamar Anda berdua? Wih, puji Tuhan, terima kasih. Anak-anak harus keluar dari kamar, harus. Ya, kalau dia weekend mau tidur di sweet home, apa-apa, ya.
tapi dia harus punya kamarnya sendiri. Ya, saya menemukan sebuah keluarga anaknya 4. Itu kamar sampai digedein, sampai dari 2 kamar, 3 kamar di los, karena anak tambah lama tambah gede katanya. Dan dia tidur berenam, jadi suami istri dengan anak 4. Sampai anaknya besar, sampai anaknya kuliah. Saya cuma bilang, Bapak Ibu, nanti anak Bapak Ibu menikah, pola itu yang akan ditiru, yang akan dibawa. Jadi kalau tidur berjemaah, beramai-ramai, please, anak nggak boleh jadi pusat. Di mobil bukan dia yang duduk di depan, tetap papa mama, dia di belakang. Sekali-sekali dia di depan bapak. Tapi saya heran ketika anak itu jadi pusat, seolah-olah semua keinginan, semua kebutuhan itu dia senternya dia. Pulang gereja, biasa kan ibu-ibu tanya, atau bapaknya tanya, saat ibu ya biasa tanya mau makan di mana. Sekarang kalau si bapak jawabnya, ini mau makan itu ya Chinese food, lalu si anak bilang enggak, aku mau pizza. Saya mau tanya, ibu-ibu makan Chinese food atau makan pizza? Ini mah yang biasa, yang normal, yang normal. Makan apa? Makanya kenapa tangisan para suami tidak didengar, tapi tangisan anak didengar. Ya, semua yaitu anak, semua anak. Saya ingat sekali ini teman saya ya, dia bilang, gue ya berantem sama suami gue. Kenapa? Kan udah pulang nih capek, anak gue kan bikinin Indomie, gue bikinin nih Indomie buat anak. Pas laki gue nanya, nah gue mana? Ya di rumah udah tua, bikin sendiri. Ya ampun, pantesan gitu. Ya, suami-suami merasa abaikan, disingkirkan. Ya, coba kalau udah tidur di ranjang, istri, anak dong otomatis di ranjang. Suami di mana? Di bawah. Sampai anak bilang, papa turun, papa di bawah. Lama-lama papa keluar. Yang akhirnya si bapaknya pindah ke kamar siapa begitu kan ya. Jadi sekarang saudara, ini saja sudah salah posisi ini. Anda kalau saya ingat dulu mama saya itu pasti menyisihkan bagian ayam yang the best. Papa saya itu sukanya paha ya, bagian paha. Jadi paha yang besar pasti mama saya sisihkan, ini nanti buat papi. Jadi kita yang lain-lain lah ya, makanya saya suka leher ya. Dari situ sebenarnya saya suka leher. Cuma kan sekarang ini orang tua lain kan, yang the best dikasih ke siapa? Anak. Kasih dadanya, kasih pahanya. Suami ceker, udah tua, kaki sudah kuat ya. Makan ceker sudah kuat kaki lu ya. Sisa-sisa, lalu anak belajar apa? Kasih sisa-sisa kepada papa. Udah, ini hormonnya aja udah terbalik saudara ya. Nah, jadi kalau prinsip struktur otoritas, kepala dari tiap laki-laki ialah Kristus, kepala dari perempuan ialah laki-laki, kepala dari Kristus ialah Allah. Saudara, kalau kita melihat struktur ini, rendahkan dirimu seorang kepada yang lain di dalam takut akan Kristus. Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan, karena suami adalah kepala istri, sama seperti Kristus kepala jemaat. Hai anak-anak, taati orang tuamu, ayah ibumu di dalam Tuhan, karena harus demikian. Hormati ayah ibumu, itu perintah yang penting, karena yang nyata dari janji ini supaya kamu berbahagia panjang umurmu di bumi. Jadi cara kerja Allah melalui struktur otoritas, Allah selalu bekerja dan memberi berkat melalui struktur otoritas. Allah sendiri yang membuat otoritas itu. Ada banyak masalah terjadi baik dalam keluarga maupun lingkungan sosial yang disebabkan tidak ditaatinya struktur otoritas. Sukacita penuh akan dialami jika kita mengikuti struktur otoritas. Sampai di sini saya minta dikembalikan pertanyaan yang tadi yang slide yang mau dikupas, sehingga saya coba akan jawab.
walaupun ini belum selesai. Yang ke atasnya, bagaimana cara mendiskusikan ke suami jika ada dua gaya parenting yang berbeda? Karena ibu menegur, ayah membela. Anda harus jadi one team. Kalau sampai suami bendera biru, istri bendera kuning, yang keluar bendera apa? Hijau. Kalau bisa hijau bagus. Kalau nggak bisa, berarti kalau hijau itu berarti biru campur kuning. Kalau nggak bisa, yang keluar harus bendera apa? Biru. Yes, biru. Karena dia kepala. Lalu ada saya kuning. Nah, saya yang paling benar. Dia nggak ngerti, saudara. Kalau sudah seperti ini, Anda perlu diskusi. Kenapa dia memilih biru? Pasti ada reason. Entah reasonnya adalah karena lu apa-apa pembelaan luar sekali-sekali. Bisa juga dari situ. Dan itu pertanda bahwa selama ini dia diabaikan. Ayo please, dia harus dapat tempat di mata anak-anak. Dia harus dapat tempat dia sebagai kepala yang anak-anak respect. Tahu bahwa dia kepala. Anda menghormati suami sebagai kepala, anak-anak akan menghormati papahnya. Dari mana anak-anak belajar hormat kepada orang tuanya? Dari mamanya hormat kepada bapak. Dari mana anak-anak belajar mengasihi orang tua? Dari papahnya mengasihi mamanya. Ya. Ini anak yang dominan enggak, pengertian ini sorry, kok udah nambah ya Mon ya? Oke, ini yang bad cop, good cop. Saya kepingin yang sesuai dengan topik bidang apa ini. Oke, saya berharap sih ini ya. Nanti saya akan cari lagi. Jadi mestinya kalau yang ini kita tutup aja, bisa nggak? Jadi mereka nggak bisa masukin lagi, baru nanti kita buka kalau kita mau bahas, ya. Sekarang kita akan masuk kepada diskusi, Bapak Ibu. Saya kasih waktu diskusi. Next, cari itu ya kelompoknya, nanti kita bicara. Slido, bisa tolong ditampilkan Slido. Slido yang diskusi. Ya. Jadi apa dampak dari relasi pasangan suami istri terhadap perkembangan anak di usia anak-anak? Nih, usia anak-anak. Jadi kalau Bapak Ibu sebagai satu tim, ya, satu kesatuan, dampaknya apa? Sehingga pasti ada dampak positif, ada dampak negatif. Kalau Anda ribut, Anda berantem terus, Anda nggak sepakat, dampaknya apa kepada Anda? Kalau Anda tuh sehati, sepikiran, seperasaan, ya, apa dampaknya kepada Anda? Untuk anak 0 sampai 12. Sekarang ke usia kerja. Ini di itu ya, di apa namanya, di scan. Oke. Bisa lihat scan? Nah, ini yang remaja. Jadi, kenapa peran, saya mau ngomongin peran papa dan mama ini menjadi penting sekali di usia remaja. Saya kasih clue-nya ya. Kalau mama di usia anak itu secara nature sangat kuat hubungannya, tapi justru waktu remaja anak itu membutuhkan papa as a nurturing. Jadi melalui lingkungan, ya. Biasanya begini, anak-anak itu justru waktu di remaja dia cari sosok tokoh. Bisa kalau di ini kan jelas pertanyaannya. Jadi dampak kesatuan suami istri terhadap anak-anak.
masih pada bingung ya? Ada yang mau bertanya? Silakan. Untuk pertanyaan ini maksud saya, mau bertanya? Oke, diskusilah di dalam kebingungan, ya. Diskusilah, oke? Diskusi 15 menit, ya, 15 menit. Oke, silakan.